Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita lihat terlebih dulu manfaat dari acroyoga. Kita langsung lanjutkan perbincangan nih. Kalau kita lihat Mas Fajar, ini kan pelaku acroyoga ini kan sebenarnya berpasangan begitu kan. Tadi sudah ada mungkin base, flyer dan supporter, tapi ini base flyernya. Nah, yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana kita mengkomposisikan atau mungkin menyelaraskan dari keseimbangan berat badan atau partner yang dipilih itu harus tidak terlalu berbeda jauh berat badan dengan base-nya begitu? Ya, pastinya kalau untuk jarak berat badan tidak boleh terlalu jauh ya, dalam arti kalau yang fondasi 60 kilo, yang di atas 120 kilo jelas pasti akan keberatan gitu. Tapi kalau jaraknya masih sekitar 20 kilo, masih tidak terlalu jauh 10 kilo, itu masih bisa untuk diangkat. Jadi tidak masalah. Gitu. Nah Mbak Wanda nih, tadi kita sebelumnya sudah berbincang bahwa titik utamanya bukan karena berat badannya, tapi kelenturan itu juga harus dilatih, endurance itu dilatih setiap hari. Ya. Nah mungkin Mbak Wanda bisa menceritakan ini bagaimana pola-pola dari latihan acroyoga? Sebetulnya sih ini mengenai konsistensi juga sih. Saya rasa di semua olahraga harus konsisten ya, karena kalau misalnya kita rajin, gerakan itu akan semakin lebih mudah gitu. Yang penting konsisten. Tapi kalau kita misalnya 1 bulan nggak latihan, kayaknya harus mulai lagi struggling dari nol. Idealnya berapa kali latihan untuk per minggunya sih Mbak Wanda? Seminggu 2 kali kalau kita konsisten cukup. Dan untuk mencoba gerakan baru, kalau kita lihat mungkin adjustingnya itu kan agak sedikit berbeda tiap orang karena kelenturan juga berbeda. Kalau Mbak Wanda mungkin bisa memformulasikan? Untuk mencoba pertama kali nggak mungkin bisa satu gerakan yang langsung sempurna. Gitu. Biasanya Fajar selalu memberikan saya, oke Mbak, mulai dari semampu kita, gitu. Makin lama semakin sempurna. Nah, kalau kita lihat ini berpasangan acroyoga ini, Mas Fajar, intinya adalah trust begitu ya. Trust. Apa yang harus dimiliki oleh seorang base ketika ingin mengangkat flyernya itu seperti apa sih gerakan basic atau mungkin apa yang harus dimiliki begitu? Kalau untuk gerakan basicnya disebut dengan birdie, itu adalah hal yang paling utama yang diangkat pertama. Kalau lihat seperti terbang ya, tapi tangannya masih pegangan, itu disebut dengan birdie. Dan di sana itu harus ada kepercayaan diri dari fondasi. Fondasi harus percaya sama dirinya bahwa saya akan kuat mengangkat sang flyer. Sang flyer juga harus percaya dengan dirinya bahwa oke, saya bisa dan saya tidak akan menjatuhkan dan saya tidak akan jatuh dan orang yang di bawah fondasi saya tidak akan menjatuhkan saya. Itu yang pertama. Yang kedua baru ototnya harus aktif. Otot-otot besar di badan semua harus aktif, benar-benar dari kaki, perut, tangan semua harus aktif. Kalau ada yang lemas akan sulit. Yang menarik tadi yang pertama mungkin di segmen sebelumnya Mas Fajar mengatakan adalah kekuatan otot perut begitu. Mungkin kalau kita mekanisme dari kekuatan otot perut bisa menopang atau juga menyangga, ini seperti apa sih proses ininya, mekanisme dari ini? Sebenarnya kalau misalnya otot perut kita tidak harus dapatkan hanya dari yoga ya. Dari olahraga apapun kita juga banyak melatih perut kita gitu. Jadi sebenarnya kalau sudah bisa aktifkan perut seperti menguatkannya, itu pasti di dalam acroyoga juga sudah lebih mudah. Namun dengan flexibility di yoga kan juga sangat penting. Jadi melakukan acro dicampur ada flexibility-nya biasanya juga jadi lebih mudah. Itu sih yang paling utama. Nah, ini Mbak Wanda, dari serangkaian mungkin tadi sudah kita tayangkan di grafis, ada beberapa manfaat tadi mungkin untuk menjaga kelenturan, mempertahankan mungkin tadi struktur tulang juga bisa diperbaiki begitu. Yang paling Mbak Wanda rasakan dari manfaat acroyoga ini apa sih? Gini, sebetulnya yoga atau acroyoga ini juga melatih kita untuk fokus ya. Melatih kita untuk tenang di tengah situasi yang tidak nyaman. Gitu, itu melatih itu sebetulnya, dan ini juga saya aplikasikan di dunia, mungkin di dunia kerja. Kalau saya secara pribadi di dunia politik ya, itu terjadi juga. Dengan tension, bagaimana ya, caranya kita nggak emosional, kita tetap calm di tengah circumstances yang sangat keras gitu. Tapi kita dilatih untuk fokus, tenang, dan itu membuat sesuatu itu bisa bekerja dan berhasil. Nah, idealnya kalau kita lihat ini Mas Fajar, tadi Mbak Wanda mengatakan mungkin 2 kali seminggu begitu. Kalau untuk yang general base, ukuran dari durasi lamanya latihan dan repetisi latihan idealnya berapa kali?
Sebenarnya lakukanlah olahraga ataupun yoga itu 60 menit saja sudah cukup asal dilakukan teratur. Seminggu 3 kali latihan tuh sudah cukup sekali. Jadi tidak usah berpikir oke saya udah tidak olahraga sebulan sehingga hari ini saya mau 3 jam beryoga. Tidak perlu seperti itu. Lakukanlah 60 menit sudah cukup, tapi lakukan secara rutin. Seperti yang Mbak Wanda bilang, konsistensi adalah hal yang utama. Baik, ini kita masih melanjutkan perbincangan menarik ini di segmen berikutnya Mbak Wanda dan Mas Fajar. Kami akan kembali tetaplah di dialog kita.